Mula, mu'allimah, mudarrisah, mu'addibah. Kalian itu adalah madrasah pertama, pesantren pertama, guru pertama, pengajar pertama bagi putra putri, bukan bapak, tapi kalian sebagai seorang ibu. Saya tanya, jawab yang keras. Waktu anak dengan bapak dan waktu anak dengan ibu lebih banyak dengan siapa? Lebih banyak dengan siapa? Berarti yang membentuk karakter, sifat, watak, baik buruknya anak, bagus rusaknya anak, akhlaknya bagus atau baik, adabnya, kelakuannya, sifatnya, yang membentuk adalah seorang ibu. Saudara-saudara, Hadramut Tarim melahirkan para ulama, aulia. Di Tarim, orang-orang yang jualan di pasar, yang tukang dagang ikan asin, tukang dagang roti kering, mereka nggak boleh dagang di pasar kalau belum hatam 3 kali kitab Minhajul Talibinnya Al-Imam An-Nawawi. Itu yang dagang di pasar, belum ulamanya. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibu-ibu mereka. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, umur 3 tahun, beliau kena penyakit cacar yang membuat mata beliau buta. Tapi umur 7 tahun hafal Al-Quran. Umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Nabi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Umur 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Miyarul Ilim, Al-Wajiz, Al-Wasid, kemudian Abu Kasyafatul Qulub dan lain-lainnya. Itu tidak terlepas dari pendidikan ibunya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi umur 10 tahun mendapatkan makom kewalian yang paling tinggi di atas wali kutub. Apa itu? Ra'an Nabi yang total, berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Itu kedudukan yang paling tinggi. Beliau dapatkan di umur 10 tahun. Kenapa? Karena ibunya bilang, Ali, kalau Ali tidak berjumpa dengan Rasulullah secara langsung, bukan lewat mimpi, ibu gak bakal ridho sama Ali. Sehingga bagaimana caranya Habib Ali terus merindukan Rasulullah, selawat kepada Rasul sampai berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Ada seorang wanita, kalau itu orang masih melihat di jalan semua, ya, anak duduk, anak pulang. Kalau masih melihat di jalan semua, lihat di sini, bukan lihat di jalan. Di Tarim ada seorang wanita yang bernama Syekhah Al-Amudi. Perhatikan ini cerita. Syekhah Al-Amudi, karena ini kan acara khitan, makanya saya bahas ini biar kalian paham, bisa didik anak-anak kalian. Sebab tujuan diadakan kita duduk di sini untuk mendoakan ini anak dan anak soleh. Masa acara khitan saya mau bahas jihad, nggak mungkin. Iya kan? Makanya perhatikan. Syekhah Al-Amudi, beliau mensyarahkan kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di akhir kitab beliau beri taklif, memberikan komentar. Tolong dikasih maaf kalau ada kata-kata yang salah di dalam mensyarahkan ini kitab. Karena aku mensyarahkan ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anak. Coba kalian bayangkan, perempuan di Hadramut nyusuin anak sambil nyarahin kitab. Ibu-ibu kalian zaman sekarang nyusuin anak sambil tiktokan. Makanya anak kalian besar jadi joget tiktok semua. Anak-anak kalian sibuk pegang handphone, kalian biarkan. Saya tanya ibu, anak-anak ibu-ibu yang kecil, yang sedang, yang dewasa, lebih banyak pegang Quran atau pegang handphone? Jawab. Lebih banyak pegang apa? Kalian sebagai orang tua lalai mendidik anak-anak kalian. Ingat, kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau di akhirat, okelah kalian orang tua ahli ibadah, kalian soleh solehah, abid abidah, alim alimah, muallim muallimah, orang tuanya soleh. Nanti di akhirat ketika kalian akan dimasukkan surga, datang anak kalian
anak kalian dimasukkan neraka. Anak kalian berkata, ya Allah, kenapa kau masukkan aku ke neraka sendiri? Aku jadi begini karena bapak ibuku tidak pernah mendidikku agama. Aku mabuk dibiarkan, aku melacur dibiarkan. Orang tuaku tidak pernah mendidikku, tidak pernah menegurku, tidak pernah mengajarkanku Al-Quran. Aku buta Quran, buta Islam, buta syariat, tak kenal Nabi Muhammad, tak kenal sunnah karena orang tuaku. Akhirnya apa? Yang tadinya orang tuanya bermasukkan surga, orang tua dan anak semuanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, kalian tahu di mana letak lemari kalian? Di mana letak kompor, dapur, kasur? Kalian tahu semua di mana letaknya. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya ibu-ibu, jawab ya. Emas, bintang, permata, berlian, apakah akan kalian taruh di luar rumah? Jawab. Taruh di mana? Di mana? Di mari. Dikunci rapat-rapat. Kenapa emang kau taruh di luar rumah? Hilang. Takut hilang. Dicuri orang, dirampas orang, dirampok orang. Emas, bintang, perhiasan, uang, berlian, kalian kunci rapat-rapat agar tidak dilihat orang. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Saya tanya, apa yang saya sampaikan terjadi nggak? Jawab, terjadi nggak? Terjadi nggak? Di zaman sekarang ini. Makanya saudara-saudara sekalian, didik, sekali lagi saya sampaikan, saya wasiatkan malam hari ini, didik betul-betul. Ini zaman akhir, zaman fitnah, di mana-mana kerusakan. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari majelis taklim. Didik anak-anak kalian dari kecil dengan pendidikan Nabi Muhammad agar kelak di akhirat anak-anak kalian bisa menjadi celengan tabungan yang membawa kalian masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Saya tanya, paham? Yang kedua, paham? Masalah kita paham ya? Paham? Terakhir, ini musim pilpres, saudara-saudara. Betul? Betul? Saya tanya, kalau udah gak semangat saya pulang. Gak semangat apa enggak? Udah mau jam 3 ini. Lanjut. Udah mau jam 3. Lanjut. Lanjut. Ini musim pilpres, betul? Betul. Ayo, mau ngaji nggak? Mau ngaji nggak? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiullah Adam alaihi salam. Qala Nabiullah Adam alaihi salam. Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu salasata asya ihda istashiru akhyar istashirul akhyar istashirul akhyar. Nabi Adam berkata, wahai manusia, apabila kalian hendak melakukan perbuatan apapun, hal apapun, perkara apapun, hendaknya dahulukan tiga perkara. Salah satu dari tiga perkara itu bermusyawarahlah dengan orang saleh, dengan orang baik, minta pendapat mereka, minta nasihat mereka, minta pandangan mereka. Karena jikalau dulu aku minta pendapat malaikat,
minta pendapat malaikat, minta nasihat malaikat, minta nasihat malaikat, dalam makan buah khuldi, maka malaikat akan memberikan pendapat agar jangan memakan buah khuldi tersebut. Jadi Nabi Adam mengajarkan kepada kita, kalau mau melakukan hal apapun harus minta nasihat ulama, minta pendapat ulama, minta pandangan ulama. Biar apa? Biar nggak tersesat. Betul. Ibu-ibu baru lahir anak, datang ke ajengan, datang ke ustaz, datang ke kiai, datang ke habib, ustaz, kiai, habib, abdi teh hayang anak baru gitu, ayah anak baru, bagusna namina saha. Nanti si ustaz, si kiai, si habib, si ajengan itu bakal bilang, oh nama yang bagus, nama yang sunnah itu pakai abad. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah, Abdul Majid, Abdul Somad, Abdul Malik, Abdul Razak. Pokoknya ada abadnya, itu hukumnya Terus sunnah memberi nama anak dengan nama-nama para nabi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yunus, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa. Itu hukumnya sunnah. Terus sunnah kasih nama anak dengan nama Nabi Muhammad. Siapa nama Nabi Muhammad? Muhammad, Isa Muhammad, Ahmad, Toha, Mustafa, Mujtaba, Murtaba, Yasin. Sebagaimana hadis, tasammau bismi, bernamalah kalian dengan namaku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sunnah memberi nama anak dengan nama sahabat, nama orang soleh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid, Amr, Usama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ghazali, Syadili, Dzulqa'dah, Jailani, Suyuti dan lain-lainnya. Itu hukumnya sunnah. Makruh memberi nama anak dengan nama-nama orang fasik, nama-nama marah, Alek, Hengki, Doni, Tommy. Itu hukumnya haram. Memberi nama anak dengan nama-nama dewa. Ini banyak. Sinta, Rama, Krishna, Wisnu. Itu hukumnya dewa manapun hukumnya Nah, saya tanya ulama tadi memberi pendapat bagus nggak? Pandangannya, pendapat dan nasihatnya bagus nggak? Makanya mintanya sama ulama. Ustaz, Kiai, Habib, saya mau nikah. Bagusnya hari apa? Saya ikut ayat hari Jumat yang bagus. Bulannya bulan apa? Bulan Syawal, itu sunnah nikah bulan Syawal. Karena apa sunnah? Karena Nabi Muhammad dulu nikah sama Sayyidah Aisyah itu di bulan Syawal. Jadi minta pendapat ulama. Nah, dalam hal seperti itu saja minta pendapat ulama, apalagi dalam memilih pemimpin. Jadi harus minta nasihat ulama, harus minta pendapat para ulama. Nah, kemarin kan kita habis ijtima ulama. Udah dengar kan? Kemarin kita habis ijtima ulama. Habis ijtima ulama. Di dalam ijtima ulama itu ada ahlul halli wal adri. Saya kalau mau jelasin panjang. Ahlul halli wal adri itu intinya Dusyauka wa satwa alladhi iltafan nas hawlahum fil bilad minal ulama wa ru'asa wa wujuhan nas. Nah, intinya mereka yang bisa nanti bakal memilih. Jadi mereka ini orang-orang alim, tokoh-tokoh besar, orang yang berpengaruh. Seumpama ada mereka yang bakal pilih nanti. Seumpama ada 2 pilihan yang baik, 3 pilihan yang baik, 4 pilihan yang baik. Dua-duanya baik, 3-3-nya baik, 4-4-nya baik. Kan gak mungkin kita pilih dua-duanya. Betul? Gak mungkin pilih 3-3-nya. Gak mungkin pilih 4-4-nya. Nah, para ahlul halli wal adli
di antara dua yang baik, tiga baik, empat yang baik, pasti mereka akan menyuruh umat untuk memilih yang paling baik. Nah, terus kalau dua-duanya bangsat gimana? Capres ya. Dua-duanya bangsat, tiga-tiganya bangsat, empat-empatnya bangsat, pilih jangan? Pilih jangan? Pilih jangan? Salah, makanya ngaji. Tetap harus milih. Kalau kalian nggak milih, nanti bisa jadi yang bakal jadi pemimpinnya adalah yang paling banyak kebangsatan dan keburukannya. Jadi kalau dua-duanya buruk, tiga-tiganya buruk, empat-empatnya buruk, para ahlul adli wal adli, mereka akan memilih yang paling ringan keburukannya. Paham? Paham nggak? Nah, makanya saya tanya semua masyarakat Ciamis, jawab yang keras. Nanti tahun 2024 siap ikut komando ulama? Siap. Siap ikut komando ulama? Siap. Kurang keras, kurang keras. Ayo, ulangi lagi. Masyarakat Panjalu di daerah mana? Di daerah mana? Panjalu. Saya tanya semua masyarakat Panjalu. Masyarakat Panjalu Ciamis 2024 besok dalam urusan capres siap ikut komando ulama? Siap. Siap ikut komando ulama? Siap ikut komando yang besar? Siap memilih dan memenangkan siapapun calon yang dipilih dari hasil istimewa ulama? Siap memenangkan? Udah tahu kan? Siapa calonnya? Udah tahu kan? Nggak perlu saya sebut namanya. Kalau udah tahu, ya, insya Allah itu akan menjadi pemimpin yang terbaik.